Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dan kali ini saya akan membuat video tentang bagaimana cara memilih burung merpati getakan yang bagus. Dan cara ini biasa juga dilakukan oleh sahabat-sahabat hobi kita yang lain. Ini adalah beberapa cara yang biasa dilakukan ataupun beberapa poin yang dicari atau dirasakan ataupun diraba ketika memilih burung merpati getakan ya. Burung merpati getakan yang bagus itu adalah burung merpati yang terbangnya tinggi maupun sehat ya. Oke teman-teman, hal yang pertama yang kita lihat ataupun yang kita rasakan ketika memilih burung merpati getakan itu adalah dari segi rasanya ya, dari segi rasanya ketika kita pegang ya, bukan dari rasanya kita cicipi. Oke, yang pertama kali yang kita lihat itu adalah ketika kita memegang ataupun memegang seperti ini ya, memegang seperti ini burung merpati itu akan terasa sekali ya bagaimana dari bentuk fisiknya, bentuk fisik dari burung merpati itu sendiri ya. Kalau kita pegang seperti ini, maka badannya itu akan terasa keras dan berotot ya, keras dan berotot. Pegang seperti ini, itu akan terasa keras dan berotot, terasa kekar ya. Badannya terasa kekar ya, itu dari segi fisik ataupun dari segi badannya. Dan yang kedua, kalau kita lihat dari segi sayap ya, segi sayap burung merpati itu sendiri, kita kepakkan seperti ini, itu akan terasa lembut-lembut keras ya, keras. Itu tandanya merpati, sayap merpati normal ya, lembut-lembut keras seperti ini. Ini agak lurus, Kalau kita kepakkan seperti ini, sayapnya lurus ya, terasa lurus. Kalau kita pegang dari pangkal sayap sampai pangkal ujung dari pangkal sayap ini sampai ujungnya itu kan agak-agak lurus dia. Dan ada juga model sayap burung merpati itu yang agak lengkung dia, agak model sayap bangau, agak melengkung seperti ini. Saya rasa itu kurang bagus teman-teman. Lurus seperti ini itu adalah kondisi sayap burung merpati yang normal ya. Soalnya ada juga sayap merpati yang ketika terjadi penyakit ya, ada terjadi membengkak ataupun yang lain, itu terasa tidak normal. Ini terasa keras teman-teman, lembut tapi keras. Ini keras. Kalau kita gini kan ya terasa keras dan terasa sekali bagaimana sayap itu, sayap burung merpati kita tuh yang kita pilih. Kemudian kalau biasanya juga teman-teman dia di pasar, dia ginikan seperti ini. Nah, fungsi untuk mengginikan seperti ini teman-teman, ini kan dari dua sayap ini, sayap kiri dan sayap kanannya ini kan naik ke atas. Jadi kan kalau tidak normal ya, ini akan lembek sebelah ataupun keras ataupun kaku ya. Ini kalau seperti ini kan normal. Kemudian dari segi tulang sumpit, ini namanya tulang sumpit, bagian tulang sumpit ya. Di belakang ini adalah tulang sumpitnya. Kalau merpati getakan yang terbangnya bagus ataupun terbangnya lama biasanya dan nafas yang panjang biasanya seperti itu teman-teman. Dan tapi ini bukan sebagai patokan ya. Ini adalah kalau tulang sumpit ya. Kalau kita lihat dari tulang sumpitnya seperti ini ya, terasa keras. Tulang sumpitnya keras, antara tulang sumpit kiri dan kanan itu rapat itu jenis merpati yang jantan. Dan ada juga yang merpati jantan itu tulang sumpitnya agak renggang tapi keras dia. Yang tidak bagus itu adalah yang kalau kita katakan, kalau saya bilang kurang bagus ya kurang tepat juga ya teman-teman. Seperti ya kurang bagus ya. Kalau saya bilang kalimatnya gimana ini, saya jadi ribet. Kalau saya bilang nggak bagus itu kurang tepat ya, lebih baik saya bilang kurang bagus ya. Yang kurang bagus itu adalah tulang sumpit sama kurang sumpit kiri sama tulang sumpit kanan. Nah, ininya itu diam itu renggang. Tulang sumpit kiri sama kanannya itu renggang. Terlalu udah hampir penuh.
tulang sempit kiri sama tulang sempit kanan itu renggang dan lembek, itu yang kurang bagus teman-teman. Yang lebih bagus itu adalah rapat dan keras. Ada juga yang meskipun renggang tapi keras, itu juga lumayan lah, yang bagus. Dia bisa juga teman-teman yang lain juga memilih dari sisik ya, sisik kaki. Ada kalau dipeliharakan dari sisi bulu ya, sisi bulu. Ada juga yang dari belakangnya, ini namanya tiding. Biasa teman-teman di Lombok memilih seperti itu. Ada yang sisik dari sisik kaki, di sisik kaki seperti ini. Jadi lain kali kita bahas tentang hal-hal yang seperti ini teman-teman ya, guys. Kita bahas di satu video kemungkinan ya, mengenai sisik kaki dan juga dari segi batu ranggan dari merpati, itu dari segi apa ya, kebersihan ataupun apakah kebersihan bulu merpati itu termasuk penilaian ketika dibeli di pasar atau bagaimana kan. Oke teman-teman, ya mungkin ini sekilas saja ya, gimana cara memilih burung merpati yang bagus, dikatakan yang bagus. Nanti kita lanjut ke video selanjutnya, biar teman-teman yang mau mengetahui tunggu video berikutnya. Dan bagi teman-teman yang sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih. Dan teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan saja bergabung dengan cara like dan subscribe, dan kita silaturahmi di kolom komentar. Oke, salam satu hobi, salam cangcang mania, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.